Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Namun sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita membaca doa agar diberi kemudahan dan keberkahan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adanya pembelajaran ini, maka siswa diharapkan dapat menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat mengimplementasikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang keempat, siswa dapat menyajikan contoh-contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan yang kelima, siswa dapat menjelaskan kembali fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kita lihat bahwa Al-Quran dan hadis sama dengan ajaran Islam, yaitu bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber dari ajaran Islam. Poin yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis Rasulullah adalah dasar dari pengetahuan Islam. Sunnah Rasulullah yang diberitakan dan diinformasikan melalui hadis tertentu memiliki fungsi terhadap pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran tentu saja sangat dipengaruhi dari kevalitan hadis tersebut. Hadis berfungsi memperjelas pesan-pesan Al-Quran secara lebih lengkap. Berikut adalah penjelasan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah menetapkan juga memperkuat dari apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Contoh dari bayan at-takrir adalah sabda Rasulullah yang berbunyi, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Dan hadis tersebut mentakrirkan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Yang kedua yaitu bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir yaitu memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan pada ayat yang bersifat mutlak. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir yaitu penjelasan hadis tentang pencurian. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bisariqi faqata'a yadahu min mifsolil kafi, yang artinya Rasulullah didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Hadis ini mentafsirkan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Fungsi hadis yang ketiga yaitu bayan at-tashri', ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satu contoh hadis mengenai zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'am min tamrin au so'am min syair alal abdi wal hur wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin wa amra biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Muttafaqun alaih. Rasulullah telah mewajibkan menunaikan zakat fitrah berupa satu sak kurma atau satu sak gandum bagi seorang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan umat Islam.
Dan beliau memerintahkan zakat fitrah itu untuk dilaksanakan sebelum keluarnya manusia menuju sholat Idul Fitri. Hadis muttafaqun alaih. Bayan at-tasyrik memiliki maksud untuk mewujudkan hukum atau aturan yang tidak didapat dalam Al-Quran secara eksplisit. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan suatu kepastian hukum dengan berbagai persoalan yang ada di kehidupan, namun tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Fungsi hadis yang terakhir yaitu bayan an-nasakh. Secara etimologi, an-nasakh memiliki banyak arti, di antaranya at-taghyir mengubah, al-ibtal membatalkan, at-tahwil memindahkan, atau izalah menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasakh sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Salah satu contohnya yakni hadis yang berbunyi la wasiyati liwaritin, yang artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis di atas menasakan surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, bayan at-takrir adalah menetapkan dan memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir adalah penafsiran atau perincian dari isi Al-Quran. Yang ketiga, hadis sebagai bayan at-tasyri' ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, para ulama berbeda pendapat mengenai bayan an-nasakh. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.